Pilihan yang kedua, ngikutin apa yang sudah dibuat dari awal. 1/3, 1/2 ya udah, biarin kena stop loss, biarin kena TP-nya, biarin, nggak usah di trailing. Karena daripada trailing mending fresh buat nanti open baru. Siapa tahu di sini nanti ada lagi open lagi, walaupun lu masih ada posisi, masih ada yang terbuka, nggak masalah, yang penting ada struktur, ada kesempatan, ada peluang, sikat. Apa gitu. Jadi kalaupun tiba-tiba ada terjadi apa-apa, paling enggak ya nggak nol ya, paling enggak sudah digeser ke spread yang sudah terpenuhi, komisi sudah ini saya jelasin tadi. Paling enggak ya nol atau mungkin ya kecil-kecil berapa dolar, tapi paling enggak itu sudah terpenuhi, jadi nggak rugi sama sekali saat harga berbalik. Dan ternyata harga masih terus naik, ya sudah. Ada juga yang bisa melakukan trailing stop mungkin, jadi tidak ada TP-nya, mungkin tadi TP-nya dengan risk-reward ratio-nya 1/3. Kemudian dia ngelihat, oh ternyata momentumnya bagus, jadi TP-nya dihilangkan, akhirnya dia melakukan trailing. Yang tadinya dari 0, lalu momentumnya terus berjalan, akhirnya digeser sampai ke ternyata profit. Jadi mau itu loss pun tetap jadi profit. Nah, trailing stop ya dengan SL plus itu. Ya mungkin teman-teman udah pada paham ya. Tapi itu repotnya harus mantengin chart kalau ikutin momentum itu, karena kita harus melihat terus, harga sudah di mana. Tapi kalau biarkan itu ke SL atau TP, ya sudah, biarkan aja. Kalaupun kena SL, jangan pernah merasa, waduh, habis ya hari ini. Kesempatan tuh pasti ada, dalam satu hari itu ada ratusan kesempatan. Ya, cuman tinggal cara jelinya aja ngelihat. Satu pair ada berapa kesempatan? Bisa ngelawan. Pair ada berapa yang bisa di trading kan? Bisa ngelawan gridnya juga. Paling nggak 20 lah kan sedikitnya. Masalah besar di forex ini. Ya, trading, ya apapun trading. Ya, betul. Ya memang kalau di 20 pair ya. Momen pasti selalu ada kan. Momen pasti selalu ada. Jadi jangan merasa pernah juga, wah aku ketinggalan momen, buy sekarang harga sudah di ujung, Anda baru buy. Inklusif. Yang ada nanti malah melawan mengejar harga. Iya, nanti yang ada malah ternyata banyak buyer di situ, banyak retail yang buy karena marketnya impulsif, akhirnya dirinya dia juga jadi impulsif. Nah, ini makanan sedap nih untuk para big boys. Iya, betul. Seller, do it. Langsung seller beraksi. Pasar tuh bisa diatur. Hanya untuk ngambil SL, kembali lagi naik. Jadi ya sakit hati gitu ya. Tapi Anda jangan GR. Wah, dia market pasti tahu aku lagi posisi di mana. Enggak, bukan masalah kue tok. Karena pada umumnya banyak orang yang seperti Anda. Saya juga mungkin. Ada harga naik. Wah, ini naik nih, impulsif. Kita buy di situ. Ya karena banyak, dan karena memang ada level-level yang nggak diperhatikan sebelumnya, atau ada unfilled order di situ nggak diperhatikan sebelumnya. Pas ada di situ, di tempat yang kita semuanya impulsif. Dan ada satu faktor lain lagi yang sangat-sangat berpengaruh, itu teknik yang belum saya keluarkan memang, tapi emang ada faktor seperti itu, ada hasilnya. Jadi jangan GR kalau ini market tahu ya aku ngapain, ini brokernya tahu ya aku ngapain. Duit Anda seberapa? 1M, 100 juta, masih kecil, 10M, jangan GR. Oke? Jangan pernah ngerasa ketinggalan. Wah, aku udah ketinggalan, kejar lah. Lain kalau Anda sedang kompetisi atau sedang melakukan hal yang kalau kompetisi pasti atau ngawur super mini, ya nggak masalah kalau ngejar harga. Dan sudah diukur juga, ya resiko kembali lagi. Resiko itu yang tahu tradernya sendiri. Ya mungkin ada trader yang aku deposit 50.000 US. Udah amat mau lot yang mau gede-gedean, ada apa nggak masalah, ada juga yang kayak gitu. Jadi kembali lagi ke trader bebas. Masalah mahal murah juga risiko subjektif. yang bisa diterima, yang bisa dihadapi. Ya. Dalam trading ini memang ada tentang risiko, itu pasti. Karena kan yang namanya di market kan pergerakannya nggak ada yang tahu. Ini nggak putus-putus tapi nggak jelas Pak. Kedengeran.
Oke. Lalu bisa dengar suara saya? Iya. Oke. Memang seperti dari Pak Tito katakan, risiko yang kita hadapi ya. Karena yang namanya dunia trading ini, hanya di dunia trading ya kita harus meminimalisir yang namanya risiko kan seperti itu ya Pak ya. Itu yang bisa kita buat. Oke. Nah ini ada lagi pertanyaan buat Pak Tito. Nebak. Untuk bullish pattern ya. Ya. Ini itu menggambarkan arah market yang dapat menguntungkan. Apakah bullish pattern ini, maksud saya gini, apakah bullish pattern ini menggambarkan arah market yang bisa menguntungkan gitu Pak? Jadi mungkin di daftar pertanyaannya Pak Nur Hakim ini, apakah bullish pattern itu bisa menentukan arah market gitu? Saya bingung karena di sini konteksnya kami berbicara itu di forex, yang mana dua arah kan, nggak cuma bullish saja yang dibicarakan, tapi bearish juga dibicarakan, dipertimbangkan. Ya kalau bullish pattern itu berarti konteksnya bicara tentang saham atau investasi yang sesuatu yang diharapkan harganya naik lalu dijual, tanah, saham, emas bukan yang derivatif seperti di forex ya, di XHU ya, bukan turunannya tapi yang fisiknya. Itu baru bicara tentang bullish pattern seperti apa yang bisa digunakan untuk acuan dan bla bla bla. Tapi di sini kita forex ya, bullish ya bearish. Jadi mungkin yang ngasih pertanyaan juga yang buat mungkin bukan Pak Nur Hakim sendiri, tapi ada timnya juga dan mungkin ada miss di sini. Jadi tidak masalah. Saya cuma bingung, saat itu saya bingung bener. Sorry, saya kurang paham untuk bullish market. Kaknya dulu bingung. Kenapa nggak bearish market juga bisa menguntungkan? Nah, kenapa ngegas? Nggak, bullish pattern Pak, bukan bullish market. Pattern. Bullish. Iya Pak itu. Itu apa menggambarkan bullish pattern itu apakah menggambarkan arah market yang bisa menguntungkan trader gitu maksudnya? Jadi ini bullish pattern atau bearish pattern? Maksudnya bullish atau bear gitu? Dua-duanya lah Pak. Kalau bullish, hanya bullish pattern, kenapa hanya? Ya, soalnya kalau ngomong bullish pattern ini konteksnya kita bicara saham, karena hanya mengharapkan bull ya. Oh iya, betul. Okay. Karena warna iya. Untuk menggambarkan arah itu sebenarnya level yang sudah kita tentukan. Di sana saya sudah menentukan sebuah level, itu berarti berdasarkan pattern yang terjadi sebelumnya. Yang terjadi sebelumnya apa? Misalnya terjadi sebelumnya adalah bull. Maksudnya begini. Kayak ini. Pattern yang pernah ada adalah downtrend kan, atau follow the trend kalau untuk yang non scalping. Jadi ini down. Jadi kita juga hanya menunggu momen-momen untuk sell. Jadi di mana kita short, di mana kita long itu ngelihat trend. Jadi ya di sini peluangnya hanya short. Kalaupun ada long, pasti hanya cepat-cepat atau hanya trading zone to zone trading. Itu nanti saya bahas juga. Tadi kan dari zona-zona, dari struktur ke struktur. Itu enak buat scalping, tapi bisa juga diaplikasikan di day trade. Oke. Jadi di sini kan konteksnya hanya untuk turun. Misalnya di sini kayak tadi bearish pattern atau bullish pattern, di sini bearish. Kita bukan menebak ini harga akan turun, tapi kita bereaksi terhadap tren yang sudah ada. Yang sudah ada apa? Turun. Ya udah, reaksinya apa kita tunggu untuk sesuatu yang mengindikasikan untuk continuation, untuk lanjut turun. Masalah reversal itu urusan belakang. Itu nanti beda lagi cara bacanya. Oke, ini kan dari turun. Dari turun, dia drop terus. Ya akhirnya di sini keputusannya adalah berdasarkan yang sudah ada. Hanya cari kesempatan untuk sell. Saya udah nggak reversal, ya silahkan, tapi saya nggak berani. Bull, lalu sideways, lalu bull, lalu sideways, lalu bull lagi. Oh ini sudah jelas sekali bahwa tren kan. Ya. Yang penting trennya jelas. Di kondisi itu kita lihat apakah ada harga yang menjebol level-levelnya sideways-nya tadi itu, atau base-nya itu ada nggak yang menjebol itu, ada nggak yang
mengindikasikan dia ada mau perlawanan. Kalau nggak ada perlawanan, berarti tetap yang diincar itu untuk buy. Tapi kalau misalnya ada perlawanan, itu harus hati-hati, harus. Ya maksudnya yang lewat arahnya. Apakah perlawanannya ini buyer sama sellernya gimana pertandingan atau sebuah asset pertempuran, atau perlawanan ini bener-bener mengindikasikan seller sebenarnya sedang kuat untuk di kemudian harinya gitu. Oke, jadi hanya pullback, melakukan pullback. Jadi itu juga ada pertanyaan untuk part itu sebagai rekomendasi trader apakah hanya indikator atau mentok hanya candlestick aja, sudah dijelaskan tadi. Dalam uptrend ada base yang dijebol, ternyata bilang ini ternyata sellernya kuat, tapi ternyata itu hanya jadi pin bar dan melanjutkan bull kembali, tapi ternyata bull itu merupakan sebuah pullback dari indikasi reversal yang sudah terjadi tadi. Itu harus hati-hati. Jadi pullback, jadi naiknya pullback untuk downtrend. Jadi ternyata tadi itu sudah terjadi reversal. Jadi kalau bisa ngelihat pattern sekarang itu gimana? Enggak, kita menentukan sekarang itu berdasarkan pattern yang tadi sudah ada. Oke, berdasarkan yang tadi sudah ada. Ini, saya tadi ini. Oke. Nah, di sini start harga seperti ini. Ini jelas ya trennya. Oke, lanjut lagi naik. Nah, terus ada begini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, bullnya ini kan bull, tadi kan bull, ini bear, lalu ada bull lagi. Ternyata bullnya ini adalah sebuah pullback, bukan continuation lagi.